Oke teman-teman, kembali lagi bersama Warung TL, di mana episode kali ini sangat spesial. Saya bertamu ke rumah seorang influencer beauty and health. Hey. Halo sih, Halo Om Yud, apa kabar? baik. Kamu bikin aku nervous sih. Bisa. Bener loh, aku dari pagi tuh ya kayak aduh gelisah gitu ngapain gitu. Nervous banget loh Yud buat acara ini. This is my first time. Oke, cuman kita terima kasih sih sudah menyiapkan. Mungkin subscriber kita bertanya nih, kok konsepnya berubah nih? Nah, ini adalah kita sedang bertamu ceritanya. Karena kan saya kebetulan saya nggak mudik lebaran nih. Nah, makanya saya terus pas kemarin nggak mudik tuh karena saya ngerasa kok ada gangguan dari pencernaan saya nih Cici. Nah Cici kan sebagai influencer beauty and health nih ya. Oh berarti bukan beauty pemirsa, handsome health. Handsome and health. Karena banyaknya Karena guys gitu ya. Iya banyaknya boy. Not only ladies, tapi cowok juga pengen. Betul. Nah kemarin tuh cuy, aku tuh ngerasa perut pencernaan kayak gak bener gitu sih. Terus tiba-tiba OBAB nggak lancar gitu. Nah, aku harus tanya dulu Yud, karena aku ketemu kamu sekarang tuh kayaknya beda ya. Lebih Beda apa sih? lebih montok gitu Montok. dibanding sebelum COVID. Iya, Pasti. iya. Berarti makanan saya nih kelihatan ya sih. Iya, aku harus tanya dulu biasanya. Kamu karena makan itu kan sesuatu yang memang harus kita pilih. Betul. Begitu banyak makanan di luar sana yang enak-enak, ya yang bikin menggugah selera, terutama kayak gorengan udah pasti di Pasti. Indonesia kan banyak ya Iya. gorengan. Kemudian yang manis-manis mau es krim mau minuman dari kemasan itu kan semua jadi fat. Iya. Sedangkan dalam tubuh manusia itu ada 3 lemak. Oh, Yang oke. pertama kolesterol, lemak dalam darah. Oke. Kemudian trigliserid, lemak di bawah kulit. Oke. Kemudian visceral fat, lemak yang membungkus organ tubuh. Oh, oke. Kita lanjut. Mungkin teman-teman kita warung TL ini tuh ingin kenalan ya, Ci. Ah, oke. Siapa sih Cici yang glowing ini tuh siapa sih gitu? Aduh. Coba perkenal atau bisa diperkenalkan diri dulu. Nah, ini salah satu istri subagen kita, teman-teman mungkin yang belum tahu ya. Ini istri dari pemilik subagen, salah satu subagen member kita lah. Boleh Ci, dilanjutkan perkenalkan diri. Oke. Nama asli apa nama Nama asli Cover. boleh, nama panggilan boleh Ci. ya nama aku Yuli. Cuma biasa aku di TikTok itu Ana Yang Li. Nah, boleh nih teman-teman ya, yang mau beauty and health bisa di follow. Apa aja sih? Ya banyak Medsosnya yang ada? tips-tipsnya. Kalau di Instagram itu tetap Yuliana_Li. Oke. Kalau di TikTok Ana Yang Li. Aneongli. Ana Yang Li. Yangnya Oke. yang muda gitu ya. Ana Yang Li. Oh, oke, saya kira Itu nama nama Korea sih. permainan dari nama aku aja sih, Yuliana. Aku geser-geser gitu. Ah, oke. Jadi anaknya di depan, Yu-nya diganti jadi Yang, kemudian Li. Karena apa? Di Korea itu ada satu ya toko ya, Om Yud namanya Olive Yang. Olivia. Dia jual skincare dan setiap distrik itu berdekatan. Kalau kita di Indonesia tuh kayak di Indomaret. Indomaret di mana-mana ada kan menjamur. Ya. Jarak segini udah ada Indomaret gitu kan. Ya. Nah, di Korea itu sama.
Olive yang di sini, kemudian nggak lama di belokan sana ada Olive yang terus di mana, dan itu selalu rame. Jadi aku inspirasinya dari situ. Oh, ada kata yangnya, kayaknya ini bagus nih artinya gitu, feng shui-nya bagus nih. Oke, berarti diikutin lah nama itu ya, Ci. Ya. Nah, mungkin Cici Ciuli ini tuh salah satu penggerak lah bisa dibilang ya, Ci ya. Influencer lah, dimana bisa untuk lebih penggerak tentang beauty and health. Bagaimana kita lebih menjaga kesehatan ya, Ci? Ya, karena awal mulanya aku sendiri ada problem. Jadi aku bukan dokter, tapi aku praktisi. Oke. Aku korban dari kulit yang rusak. Waktu itu jerawat parah banget, sampai satu wajah itu pori-pori isi apa? Isi komedo, isi nanah, isi akne gitu kan. Aku di Bandung sampai 7 dokter. Waduh. Jadi satu kali ke dokter itu dia, aku bilang, menyiksa kulit aku ya, karena dia biasanya peeling. Kemudian pencet-pencet udah pasti nih. Oh, yang dikeluarin itu ya, Ci? Iya, dan itu sakit banget Ya, karena dia perih pakai gitu. sendok una yang diteken-teken gitu. Jadi setiap kesana termehek-mehek, terus kemudian keluar muka aku tuh lebam-lebam. Waduh. Sampai orang belum covid aku udah pakai masker, kemana-mana aku pakai masker. Oh, untuk menutupi itu ya? Malu. Oh. Terus kemudian tiap ke dokter aku ganti lagi, pasti dikasih obat. Entah itu pil Ya. berupa hormon, ya kadang-kadang nggak pakai brand, mungkin dipipilin juga pil KB. Hah? Karena buat hormon. Oh, Kan pil KB isinya merangsang hormon itunya estrogen. tuh. Oke. Kemudian antibiotik udah pasti. Dan aku terakhir sama dokter itu dikasih antibiotiknya 8 bulan. Waduh. Jadi- Konsumsi terus selama 8 bulan itu, Ci? Yes, nggak boleh berhenti. Begitu berhenti sekali, dia akan nanya, terakhir kapan kamu minum obat ini? Oh, 2 hari yang lalu. Dia ganti merek. Berarti ngulang lagi dari awal. ganti merek dengan yang lebih keras, karena antibiotik itu kan nggak boleh berhenti. Jadi Ya, badannya itu nanti harus resisten. dihabisin. Nah, sampai terakhir aku minum antibiotik kena mah. Oh. Wah, aku bilang udah nggak bener deh. Jadi aku sejak dari situ mempelajari nih, apa sih yang bikin aku flashback lagi ya, apa sih yang bikin badan aku tuh mengeluarkan terus seperti ini. Bukan sekedar skincare, tapi apa yang kita konsumsi, pola hidup, stres, pola tidur, pola minum air putih, pola makan, Makanan. jenis makanan. Contoh, aku ya kalau makan mangga, bagus kan mangga? Bagus. Vitamin C-nya banyak. Vitamin C-nya kan tinggi ya, Ci? Setiap musim mangga aku pasti beli karena aku suka gitu. Ya, manis gitu kan, Ci? Ya, begitu makan 2 mangga sehari, aku tuh bisul. Hah? Oh, bukan Aneh dari kan? telur, Ci? Bisul. Telur aku nggak bisul. Tapi mangga Mangga bisulnya kalau nggak di dada, di punggung. Gatal dulu, itchy gitu. pasti setelah mengkonsumsi mangga itu. Ya, Oh. asal agak banyak gitu. Kalau cuma seiris 2 iris nggak apa-apa lah. 1 butir, 2 butir udah deh. Besoknya tuh bisul. Pertamanya aku nggak percaya ya. Ya. Mungkin sugesti ya. Kemudian season berikutnya aku coba lagi nih, musim mangga lagi nih. Seneng kan aku makan. Ya. Bener bisul lagi. Berarti aku alergi mangga yang terlalu banyak. Oh. Jadi akhirnya aku punya body awareness gitu. Ya, ya. Apa yang nggak cocok sama aku. Kalau telur, aku nggak apa-apa. Tempo hari pernah ikut fitness. Itu kan kita harus makan protein. Ya, protein dari telur itu yang paling tinggi. Ya, aku nggak minum protein shake yang seperti itu karena itu kan ada endapan di ginjal. Oh, berarti nggak bagus juga sih sebenarnya, Ci. Ya, jadi aku akhirnya pakai rumus yang alami, kukus dada ayam, kukus putih telur, kemudian campur ke blender, campur stroberi, Diminum, Ci. diminum Daging di blender, Ci. di blender. Jadi Itu rasanya kayak milkshake stroberi. dagingnya itu nggak kerasa. Nggak kerasa, cuman memang kayak sereal jadinya kental gitu. Oh, Tapi itu oke. cepet sih jadi otot. Oh, bisa ditiru juga nih pemirsa nih ya. Tips baru nih, saya Asal baru kuat tahu aja nih. minumnya. Oh, oke. Seperti itu. Kalau dari minuman yang lain nih, dengar-dengar Cici punya resep rahasia nih. Yang Cici bikin menciptakan minuman sendiri yang bagus untuk kesehatan, glowing kulit. Dengar-dengar Cici itu punya ya, Ci? Ya, itu jadinya aku cari-cari apa nih yang bisa mengobatin dari dalam. Oke.
pertama hindarin dulu makanan. Nah. Seperti 3P. Nah. Yang putih-putih nih, terigu, Oke. garam, Oh, gula. Oh, putih ya, benar semua warna putih aja. Oh, itu yang sangat-sangat dihindari gitu. Sangat dihindari. Oh. Karena bukan cuma aku, pasti kamu pun gitu kalau makanin terigu terus. Contohnya apa ya? Yang diolah terigu apa coba? Gorengan. Bala-bala ada terigunya Bala-bala kan? ada. Terus Martabak. tabak, terus Mie. mie, Pasti ada tepungnya. roti. Roti. Nah, itu kan ragi kan? Iya. Melar ke badan. Jadi perutnya gembung. Kemudian Oh. berat diolah sama badan. Oke. Jadi aku udah almost 3 tahun aku udah sama sekali nggak makan mie gitu. Oh. Jadi kalau nggak itu pengen gitu sih ngelihat orang makan mie kan enak tuh sih. Apalagi hujan-hujan ya kan makan mie itu enak kan sih. Nggak tergoda sih. Ada sih terbesit ya. Tapi terakhir yang bikin aku kapok waktu lagi masa COVID, aku ngelobi tamu kan. Oke. Selalu di kafe kopi yang itu. Iya. Terus kalau udah gitu buru-buru makan siang. Namanya kerja kan udahlah yang penting isi perut gitu kan. Oke. Ke seberang itu mie Bangka. Enak Oh. banget tuh. Sama Cobalah es jeruk makan kunci itu. makan. Seminggu 3 kali aku makan mie. Itu perut buncitnya. Kemudian naik berat badannya 2 kilo. Langsung secepat itu ya sih. Ya karena melar ya. Mie itu kan melar dari terigu. Jadi aku lihat review, aku makan apa seminggu ini kok bisa naik 2 kilo gitu. Kemudian ini lemak jadi di sini, Jadi di semua sini. bongkak-bongkak gitu ya Ci ya. Nah coba nih Ci. Din. Oh iya saya bawa temen Ci. Namanya Udin Ci. Nah ini denger-dengar tuh minuman ini tuh minuman rahasia resep dari Ciuli nih. Oke. Bisa terangin nih. Din. Coba Din, minuman rahasia resep dari Ciuli. Oke. Kamu tahu aja ya aku udah Pasti siap-siap. haus ya, Ci. Nah, ini bisa agak di-spill nggak, Ci? Ini tuh air apa sih, Ci? Seperti air mineral, tapi ada kekuning-kuningannya sedikit. Ini air madu, Om Yul. Oh, air madu. Madu aku campur dengan garam Himalayan salt sedikit Oke. aja. Kemudian cuka apel. Cuka apel, oke. Lalu terakhir sebelum minum tadi aku peresin jeruk lemon. Oh. Dan jeruk lemon itu masukin dengan kulit-kulitnya. Karena Tanpa dikupas. tanpa dikupas, udah kita peres, kita Masukin? celupin aja. Oh, kayak infus water ya? Ya. Kalau biasanya seperti itu ya? Kenapa coba? Karena si kulit lemon itu kan ada minyak dan vitamin itu ada juga di kulitnya. Oh. Jadi ini pengganti elektrolit Oh, si kulit jeruk itu. minuman ini. Karena ini rasanya coba kamu coba. Oh, oke kita coba Terus ya. tuh, Ada madunya ya sih ya. enak kan? Seger sih. Manis, asin, asam. Jeruknya ya. Rame kan rasanya. Kayak nano-nano. Cuman bisa diceritakan nggak sih khasiatnya apa sih Ci, kalau misalnya kita teratur untuk minum air ini nih, sih? Ini tuh sebetulnya pengganti cairan elektrolit dalam tubuh kita. Kalau kita memang lagi dehidrasi, bepergian keluar kota, kemudian lupa minum air putih, kemudian diare-diare, ya itu boleh. Tapi madunya jangan pakai es kalau lagi diare. Oh, air biasa aja. Ya air suhu ruangan. Terinspirasi dari apa sih Ci? Bikin tiba-tiba kok kepikiran sih bikin resep minuman seperti ini. Terus campuran-campurannya tuh buah jeruk, madu dimasukin air gitu. Terus sama kulit-kulitnya dicobain gitu. Karena aku senang belajar, aku juga mencoba ya. Karena ini kan madu pada dasarnya fungsinya untuk pencernaan dan bersihkan paru-paru. Tapi aku nggak demen manis. Karena ini kan giung gitu ya, Oh, giung pengganti ya. manisnya itu dari madu. Tapi aku nggak mau terlalu manis, bahkan aku minum kopi pun biasanya pahit gitu kan. Jadi aku campur dengan garam, campur dengan cuka apel, campur dengan lemon. Nah, fungsi si garam itu apa sih? Untuk penyeimbang dalam tubuh juga. Oh. Cairan elektrolit. Lebih sehat daripada garam yang biasa berarti ya. Ya, Himalayan salt. Ngomong-ngomong minuman nih sih, ada nggak sih tips sih
kan kita sering denger nih kita tuh harus wajib minum sehari itu 8 liter aja sehari. 8 gelas atau 2 liter. Oh, 8 gelas atau 2 liter, malah 8 liter. Sehari 2 liter. Oke. Nah, kita tuh kan kalau kita kan suka agak malas nih Ci minum. Ada tips nggak sih supaya kita tuh sehari itu terpenuhi 2 liter? Yes. Karena saya bener-bener tuh minum tuh lebih dari 2 liter sehari pun kurang baik sebenarnya. Betul nggak sih Ci itu? Atau hanya sebuah mitos sih Ci? Sebenarnya kan tubuh manusia itu 70% mengandung air. Iya, betul. Terus kalau orang yang sehat, yang ginjalnya sehat, dia memang disarankan sampai 2 liter. Kecuali ginjalnya udah ada masalah. Itu harus Lebih sedikit. lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke. Jadi sejarahnya sih dulu aku waktu SMP pernah mengalami ISK, infeksi saluran kemih. Oke. Sampai dirawat di rumah sakit. Itu kan demam, dikirain tipes, dikirain DB gitu, nggak ketemu, nggak taunya infeksi saluran kemih. Kurang minum dari SMP. Kemudian sampai menjelang aku kuliah, akhirnya jadi tahu cara minum karena sebetulnya gini ya, contoh aku bawa botol minum nih. Nah, jadi kita boleh lihat ini kan 650 ml. Oke. Berarti minimal sehari aku harus habisin 3 botol ini. Kalau cuma minum segelas-segelas ini nggak ketakar nih, Ya, ketahuan. betul. Jadi bawa ini. Terus caranya juga janganlah minum saat kita makan padat. Contoh lagi breakfast, lunch, dinner, Ya. itu kan diisi makanan padat. Betul. Kalau kita isi air minum sambil makan sambil minum, nanti mah kita yang bekerja jadinya lebih capek. Ibaratnya menangkap ikan di kolam dengan tangan. Mah kita jadinya Berarti beres makan harusnya minumnya dikit. 1 jam ya. Jadi beres makan kita cuma kumur aja buat bersihin mulut. Oke. Kemudian 1 jam setelah makan padat baru kita minum. Jadi 1 jam setelah. Setelah makan padat. Kalau saya makan pedas gimana sih? Habis kepedesan nih, masa saya harus nunggu 1 jam lagi? Berarti Wah, udah kalau 1 jam nih saya baru minum. Wah, baru saya sakit perut sih. udah makan pedas bisa makan minum 11 langsung Iya, gitu. apalagi yang dingin gitu manis kan. Pantesan kayak gini. Kelihatan dari bentuknya. Tapi kalau makanan pedas gitu gimana sih? Masa kita harus nunggu sejam gitu? Masih toleransi lah setengah gelas ya. Disiasati dengan teh anget atau yang panas yang semampunya Om Yud bisa tahan nih. Minum malah jadi reda pedesnya. Terus makanan pedas juga ya, jangan terlalu level misalkan 1 sampai 10, ambil topnya level 10 gitu. Karena usus kita tuh panas. Mungkin ngerasa pas BAB keluarnya terasa lebih panas. Jadi mulut kita tuh enak semangat makannya, cuma usus kita kan panas. Jadi aku ada tips untuk minum sampai 2 liter sehari ya. Misalkan bangun jam berapa nih Om Yud? Bangun jam 5:30 pagi. 5:30, begitu bangun paling bagus minum 2 gelas air. Oh, bangun tidur 2 gelas. Oke. Kalau nggak bisa langsung, ya seteguk kita nikmatin karena bagusnya apa? Enzim air liur dari kita itu banyak enzim, itu bagus untuk lapisin lambung kita. Jadi minum santai aja, bukan berarti harus ngebut ya. Minum santai dinikmatin. Kemudian lewat 5 menit minum lagi segelas. Jadi kan 2 gelas. Itu kan 5:30. Kemudian kan mandi, kemudian beres-beres breakfast, beres-beres segala macam kan mungkin 6:30 lah ya. 1 jam breakfast. Beres sejam dari breakfast minum. Ya, 7:30 minum lagi segelas. Kemudian 8:30 minum lagi segelas. 9:30 saat itu kan ada istilah brunch ya. Kenapa? Karena mulai gerobak nih lapar nih. Nah, carinya apa biasanya? Air. Benar. Oh, cemilan lah. Bukan cari bala-bala, cari bolu. Iya, gorengan. Kelihatan kan dari bentuknya? Bala-bala gehu gitu. Nah, sebetulnya rasa lapar itu mirip dengan rasa haus. Rasa haus atau dahaga itu sama dengan rasa lapar. Sebenarnya lapar tuh bisa dihilangkan dengan kita minum. Betul. Jadi saat 9:30 kamu pengen brunch gitu ya, cepat minum air segelas. Tahan lagi nih, lumayan agak kenyang nih. 10:30 minum lagi segelas. Nah, 11:30 teng, berarti saya udah boleh lunch. Berarti
ada waktu-waktunya Ada ya Ci. waktunya, jadi- Nanti secara nggak langsung itu tuh sudah memenuhi 2 liter itu sehari ya Ci? Ya, nanti setengah Oke. 12 udah, kemudian berikutnya setengah 1 dan berikutnya sampai jam 5 katakanlah. Minum segelas-segelas, Ya. kemudian dinner, setelah dinner 1 jam minum lagi segelas. Malah saat sebelum tidur jangan minum banyak-banyak. Oh, menjelang tidur jangan minum banyak. Ya, karena saat malam kan ginjal bekerja mencuci darah. Kalau dikasih air banyak-banyak, dia jadi capek, bahkan bisa cepat rusak. Wah, dapat ilmu baru nih berat. Saya keseringannya sebelum tidur tuh minum dulu Ci, Nah, supaya nggak kering tenggorokan. Karena kan, banyak-banyak yang begitu. oh, Apalagi kalau yang tahu misalnya, oh hari ini aku bawa ini, kok nggak habis ya? iya langsung dihabisin dulu sebelum tidur ya Ci. Oh, itu sebenarnya nggak baik ya Ci. Betul. Oh. Jadi akhirnya terjadi apa, tengah malam bangun terus pipis kan? Iya betul. Oh. Itu jadinya deep sleep-nya kita tuh terdistract ke yang harusnya tidurnya teratur, bangunnya pagi, tiba-tiba kebangun di tengah ya Ci ya. Ya, Gara-gara kebanyakan minum itu sebelum tidur ya. Ya. Oh. Soalnya saat malam tidur itu kan regenerasi sel terjadi, perbaikan sel-sel yang rusak terjadi. Itu sebaiknya kita punya kualitas yang deep sleep. Jadi biarkan dia bekerja kayak liver, hati, pankreas. Dia mendetoks racun itu bekerja saat jam 11 mulainya sampai jam 4. Jadi itu benar-benar quality yang harus kita maksimalkan. Kalau misalnya minum udah nih Ci, menurut Cici tuh perlu nggak sih Ci kalau kita tambah olahraga? Atau cukup dengan pola hidup yang seperti yang Cici udah kasih info nih, minumnya 2 liter, jaga makanan, seperti itu. Kan kita udah lakuin nih. Dengan melakukan itu kita masih butuh olahraga nggak sih Ci sebenarnya? Harus dong. Oh tetap ya, olahraga tetap. Betul, karena pembuluh darah ya, melenturkan pembuluh darah ke jantung. Kalau kita nggak gerak, itu jadi kaku. Seperti selang air ya. Kalau kita nggak ada olahraga, kemudian minumnya juga sedikit, itu kan darah jadi kental. Darah jadi kental, nanti efeknya apa? Bisa terkena jantung harus miring. Kalau kita nggak sadar nih, nggak pernah check up, terus tiba-tiba tetap makan lemak, kemudian kurang minum, apalagi nggak olahraga, diem, dia kan kaku tuh. Terus nggak sadar, lama-lama struknya bisa kena otak. Makanya banyak kejadiannya sih ya, tiba-tiba mendadak, siangnya sehat, tiba-tiba malamnya langsung sekarang. Yes, betul. Nah, ngomong-ngomong nih Ci, kalau saya kan kerjanya tuh kan sering panas-panasan nih Ci, sering ke lapangan ya kan. Nah, ada nggak sih Ci tips dari Cici nih? Teman-teman nih ada yang bertanya nih, saya panas-panasan tapi saya pengen glowing nih, ngikutin cara makan, cara minum Cici yang tadi jelasin. Bisa nggak sih Ci? Atau cukup tinggal, sekarang lagi rame skincare nih Ci, beli skincare nggak gitu? Menurut Cici gimana nih? Sebenarnya bisa sih. Bisa dong, karena sebetulnya skincare itu bukan cuma buat wanita, pria juga perlu. Oh, oke. Kamu pakai nggak skincare? Oh enggak sih. Kalau di kita tuh, kalau cowok pakai skincare tuh agak Enggak. Itu big no, itu big enggak. no. Oh enggak ya, sekarang udah biasa berarti sih. Kalau perlu dipanggil paksu aku ya, dia Waduh. pakainya 3-4 lapis loh. Wah, 4 lapis. Jadi sebetulnya skincare itu apa sih? Untuk proteksi kulit kita dari penuaan, terus dari radikal bebas ya. Radikal bebas itu kan di lingkungan kita lah. Kalau kita naik motor kena asap kendaraan. Ya. Kalau kita hidup di lingkungan yang perokok, itu juga kan merusak kulit. Kena matahari itu merusak kulit. Kemudian stres yang tadi nervous yang berlebih gitu kan, itu juga bisa merusak kulit. Jadi banyak faktor. Apalagi kalau salesnya dikejar target nih, pikir. Iya panas-panasan ya kan, semua kejar-kejar ke target gitu sih. Tapi yang utama ya dari dalam dulu, karena kita mau healthy inside, nanti beauty outside itu bonus. Oh, perbaiki dulu dalamnya dulu ya, pola makannya, pola hidupnya seperti itu. Kalau skincare tuh sebenarnya lebih ke nanti lah kalau udah beres dalamnya dulu ya Ci ya, dalamnya udah oke, baru lewat skincare. Sebaiknya berbarengan dua-duanya sih. Jadi mulai akil balik istilahnya kalau pria ya, mulai perubahan suara. Kalau wanita mulai haid, saat itu udah mulai dikenali skincare. Oke. Nah ngomong-ngomong skincare nih Ci, kayaknya di sebelah saya ada produk-produk skincare nih Ci. Boleh di-spill dikit gak sih Ci? Mana sih produknya untuk supaya kulitnya glowing, supaya tahan dari sinar matahari gitu sih?
Boleh di-spill dikit-dikit sih. Tapi nanti udah ini kamu ikutin ya. Oh ya pasti dong. Janji lo ketemu aku harus Iya. lebih glowing kok. Nanti saya konsumsi, sebulan kemudian ketemu saya udah glowing sih. Dengar ya, Ki. Jadi tahapan skincare itu sebetulnya ada 5 basically. Oh 5. Dari sabun, pencucian, Oke. kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita. Ada 3 jenis kulit, oily berminyak, biasanya pori-porinya lebih besar-besar. Besar. Kemudian kalau kita cuci muka setengah jam, kemudian di tas kok lengket gitu kan. Oh. Lebih timbul komedo, jenik, kemudian acne seperti itu. Yang kedua jenis kulit normal itu oily, daerah T-nya berminyak, daerah pipinya kering. Oh. Yang ketiga jenis kulit kering, itu pori-porinya cenderung kecil, Nggak ada minyak dimanapun. ya kering. Kemudian mulai ada tauco ya, mulai ada flek-flek juga itu termasuk kering. Oh. Oke. Jadi sabun itu menentukan banget. Jangan asal sabun gitu Ya, kan. ya, Kadang-kadang ya. kalau pria mah ya sabun badan dipakai ke muka udah. Ya benar ya kan. Mandi gosok aja semuanya sih. Itu Three nggak in boleh one. sebenarnya sih ya. Udah dipakai ke muka, ke badan, kadang-kadang gue cuci motor. Nah ini sabunnya yang mana sih Ci? Ini sabun ini. Oh bentuknya krim. Bentuknya ini Foam. soft bead cleanser. Oh oke. Nah, seperti Oh itu. foam ya Ci ya. Ya, di shake kemudian. Nah, ini buat lebih ke bersihin make up sama kulit kering. Wah Ci jadi putih sih. Ya nggak langsung juga. Kemudian Terus setelah memakai sabun ini, kita boleh pakai essence. Nah, ini ini essence. nggak pakai air Ci. Pakai air. Harusnya Oh tangannya tuh dicampur bersih. air gini-gini. Oke. Tadi kan ngasih lihat teksturnya. Ya, ya. Gitu. Lalu Kemudian setelah dicuci muka itu kan jadinya pH-nya lebih basah ya. Nah ini keasaman pH kita ada 7. Ini untuk menetralkan pH balance kulit kita, Oh. sehingga memudahkan kulit untuk meresap selanjutnya serum sama day cream. Oh, selanjutnya dari foam yang tadi pakai yang aku ini. Cuci air, kemudian tap dengan handuk, Oke. lalu pakai essence. Oh, oke. Essence itu seperti air putih, tapi sebetulnya dia apa? Bekas pakai sabun. Ini habis. Oh, air ya. Beres cuci muka berarti ya, Ci, pakai Beres ini. cuci muka ya. Sebelum Nanti serum. dia harus dielap atau udah kering langsung sendiri menyerap? Kalau kita pakai essence, kita usapkan gini, kemudian kita tap-tap. Langsung Karena nanti kalau- dia langsung mengering sendiri. Mengering. Menyerap langsung. Biarkan sekitar 30 detik lah, Ya. baru kita pakai serum. Serum. Oh, ada lagi. Nah, ini serum Banyak vitamin ya, Ci? C. Banyak ya, Ci ya. Mau glowing tuh susah Ya, ya, Ci. kayak kue lapis. Oh, iya, Lapis, iya. lapis gitu. Nah, ini vitamin C-nya tergantung di rumah punyanya berapa persen konsentratnya. Oh. Yang paling maksimal terima tubuh adalah 20%. Nah, tahunya dari mana sih? Ada kandungannya, jadi pas saat beli skincare, kita harus baca ingredients-nya. Oh, nggak bisa asal sembarang beli pakai gitu langsung ya, Ya. Ci? Kadang-kadang kita suka dapat skincare yang tempatnya tuh polos seperti ini ya. Nah, kan nggak ada ingredients-nya kan. Betul. Biasanya itu racikan dokter. Oh. Nah, oke. dokter itu biasanya menambahkan zat pengelupas. Oh. Kan orang Indonesia tipenya Iya, pengennya yang penting kan cepat putih, cepet langsung, glowing. Nah, iya. hasilnya Ternyata ada efek sampingnya, Ci. efek sampingnya buat jangka panjang. Oh. Jadi ini vitamin C 2 tetes campur dengan day cream. Oh, ini terakhir nih. Ini campur dengan ini barengan. Oh, oke. Teteskan 2 tetes, kemudian 1 pump. Boleh kita Langsung. oleskan ke wajah. Oke. Terus terakhir minum ini. Sunblock itu propolis. Oh. Sunblocknya aku nggak bawa. Oh iya iya iya. Ya teman-teman yang tertarik bisa ini ya. Kalau mau beli gimana sih, Ci? Pasti nih Cici kan tadi udah presentasiin semua produk nih. Pasti ada yang tertarik nih, Ci. Waduh kayaknya bagus nih, saya pengen glowing. Nah teman-teman di kita kan banyak nih yang mau glowing nih, Ci. Pengen belinya di mana sih, Ci? Kebetulan produk ini selain bikin wajah glowing, bikin kantong kita juga glowing. Waduh, berarti si Udin susah, Ci. Beli pulsa aja masih yang gocengan, Ci. Susah ya, Ci ya? Makanya tinggal nawarin ke teman-teman, tinggal sharing. Oke. Karena ini kan
jaringan tertutup ya, jadi artinya di market bebas nggak dipajang. Nah ini biasanya member get member, memang networking masuknya. Oh berarti bisa ya Ci ya, nawarin dulu, nanti orang ada yang beli, kita dapat income-nya lah ya, Iya. dapat bonus seperti ini. Dapat cashback. Nah, Dian kamu bisa Dian, berarti Dian, kamu tawar-tawarin dulu ke teman-teman ya Dian. Siap, pasti ditawarin bos. Pengen glowing mungkin. Nah ngomong-ngomong nih Ci, kayaknya ada wangi-wangi kayak kue Ci. Cici lagi bikin kue, udah dimatiin belum Ci kompornya Ci, ovennya Ci? Mana yang aku ya, waduh, Ini mana nih kosong wanginya nih? kok udah seruangan ini nih Ci. Mana Bang Udin ya, Bang Udin? Udin, Din, tolong bantuin Din. Tapi ovennya udah dimatiin otomatis kan Ci ya? Soalnya Nah, nih dimatiin. wangi-wanginya udah sampai satu ruangan nih Ci. Apa nih kue, apa nih Din? Gimana Din, wanginya Din? Wangi bos. Aduh, Terima kasih. Panas. apa nih Ci? Nah, Waduh, wah ini pasti makanan gak sehat Ci. kenapa? Saya lihat ada coklat yang sangat tebal di sini Ci. Ini pasti gak sehat ya Ci? Kita slice yuk. Ci nggak takut Ci makan makanan banyak coklat ini Ci? Cobain dulu ya, baru komentar ya. Berarti ini nggak biasa nih kuenya. Tebak ya, nanti ini isinya apa? Din, garpu satu lagi Din. Oh, tebel ya Ci. Memang Cici bukan kue biasa Ci. Agak nggak semanis ya roti biasa gitu. Padahal atasnya kayak ada coklat gitu ya. Cuman pas dimakan tuh kayak bukan coklat Ci. Kue nggak? Agak bukan kue. Jadi apa? Ada rasa apanya? Kue sih, cuman agak lebih berserat sih. Oh, oke. Jadi ini bolu aku bikin dari bahan sayuran. Pantes ada hijau-hijaunya. Ketebak nggak sayur apa yang aku masukin? Kalau saya lihat tuh ada wortel nih, Ci. Yes. Bawang daun, Ci. Oh, bukan bawang daun, Ci. Ini yang hijau-hijau ini, Ci. Ini Timun. bukan. Oh, ini bukan bawang daun, Ci. Bukan, itu timun. Oh, timun. Timun itu kan bertahan lama kadar air dalam tubuh kita. Jadi ini tuh aku nggak pakai mentega, nggak pakai Gula? gulanya nggak. Manis-manisnya dari mana, Ci? Dari sayur sama dari coklatnya. Oh, Coklatnya cuma layer buat di atas. dapat resep dari mana, Ci? Dari teman aku. Oh, emang udah ada yang pernah bikin duluan gitu. Karena ini tangganya khusus harus pakai panci khusus. Oh, air fryer itu ya. Oke. Oh, nggak bisa sembarang pakai yang oven biasa gitu, nggak bisa. Ini bahan pancinya dari buat apa? Ring jantung titanium Oh. 361. Tapi bikin gendut nggak sih Ci kalau makan begini sih? Kalau buat penggemar cake ya dibanding cake yang benar-benar dari icing mentega, kemudian kuning telur, kemudian apa tuh vermipan yang pembengkak pengembang gitu ya. Ini jauh lebih sehat. Cuman asal tetap aja jangan berlebihan sih makannya sih. Kalau makan 1-2 mah aman lah sih. Aman. Nanti boleh sih saya minta resepnya sih. Ini kayaknya kue sehat ya sih. Kita masak bareng ya di Boleh rumah sih. aku ya anak-anaknya. Ini Apa-apa kue tapi isinya sayuran ya sih. Jadi dikasih namanya apa sih kue apa ini sih? bolu sayuran. Boleh sayuran. Cobain. Cobain Din. Kita makan bersama. Kamu nggak Lebih enak. akan ketemu bolu kayak gini Cin. Oke Ci, sambil makan nih Ci, santai-santai nih. Biasanya kalau di warung TL ini tuh ada permainan nih. Tebak pernah atau enggak sih? Nih Ci, kita ada 5 Ci. Mau dikocok atau nggak usah Ci? Langsung aja. Aku yang ambil lah. Oke. Cici milih ya Ci. Nah, mana Ci? Oke.
Oke. Nah, ini pertanyaannya. Hal memalukan apa sih yang Cici pernah upload ke sosmed? Apa nih, Cici? Ada nggak sih, Cici? Cici kan sering nih, sangat-sangat aktif dalam medsos, ya kan? TikTok, Instagram. Nah, pernah nggak sih, Cici tuh ngupload sesuatu yang, waduh, malu-maluin nih sebenarnya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau pasti nge-review nih. Selama nge-posting? Ya, pasti aku kan lihat dulu nih, oh foto ini kelihatannya gendut ya, aku nggak akan posting. Oh video ini kayaknya gagal ya, aku nggak akan posting. Kecuali mungkin video-video seperti itu temannya upload karena jahil gitu kan. Tiba-tiba nge-tag aja Ci ya, kita nggak tahu. Oh dari Cicinya mah aman pasti ya. Aman. Full seleksi. Jadi kalau mau posting tuh di zoom dulu ya Ci ya. Iya. Ini bagus nggak nanti ketika diposting gitu. Iya dong. Oh pantes. Saya ngeliat IG TikTok Cici teh, oh semua bagus semua gitu. Postingan kan harus yang keren, Oh, terus oke. yang kalau bisa inspirasi gitu Ya, kan betul. buat yang teman-teman yang Supaya lain. teman-teman bisa lihat ya Ci. Oke, berarti nggak ada hal yang memalukan nih Ci. Selanjutnya nih Ci. Ya oke, yang kedua. Pernah nggak sih Cici hilang rasa percaya ke teman dekat Cici? Karena apa? Nah, Cici kan bisnisnya banyak nih Ci ya. Ada salon ya kan? Oh, jadi di spill nih usahanya. Buka baju ini. Iya. Pernah nggak Ci mengalami seperti itu Ci? Untungnya Bisnis bareng boleh. curiga, bukan beda dengan curiga kan, tapi karena udah percaya terus nggak pernah ya, Oh nggak pernah, berarti aman-aman aja Ci ya? aman-aman aja. Nggak pernah dikecewakan gitu, udah dikasih kepercayaan ternyata oh gini sih gitu balasannya nggak pernah ya Ci? Enggak. Oke, oke Ci. Terakhir, Cici jawabannya aman-aman aja nih kayaknya. Jadi gimana ya harus Udah nih yang terakhir. Apa hal yang pengen Cici coba tapi Cici itu masih takut? Karena nggak Ci? ya inilah podcast sama kamu. Wah, Cici. Aku nervous, takut. nervous. Aku benar-benar nervous. Ini pertama kali aku kan. Ah. Biasanya kan aku TikTok kan. Kalau TikTok kan bisa di cut gitu ya. Kalau kan. di kita kan live langsung nggak ada cut ya Ci ya. ngobrol Ya, langsung. terus udah gitu kan kalau Instagram kan cuma foto, terus Ya. kalau nggak diedit di apa tuh apa edit yang aplikasi itu. Ya. Tapi kalau ini kan aku nervous tuh nggak ngapain. Kenapa Ci? Sampai sikat WC. Wah, Iya. untuk menghilangkan itu. Iya, karena nervous kan. Aduh, gelisah ya. Aku Nah. nanti harus ngapain ya? Aku sampai lihat podcast kamu yang dulu, terus Oke. orang-orang yang dulu gitu. Oh, Jadi aku berarti harus Cici datang ke sini tuh, datang ke acara kita tuh ini syuting penuh persiapan ya Ci? Untuk menghilangkan nervous itu penuh persiapan berarti ya? ya aku sikat WC. Jadinya aku tuh supaya nggak tegang tensinya ya, aku cari WC tuh, aku cari yang kotor, aku gosok kan. Jadi keluar tenaga, terus kardio juga gitu kan. Jadi nervousnya aku udah dibuang di WC. Oh, berarti datang ke sini udah siap show. Udah siap, udah tenang deh. Oke. Luar biasa, kita tepuk tangan buat Cici ya. Ci, luar biasa persiapannya. Om Yud kalau nervous ngapain? Kalau saya makan. Makanya Wah. perut saya gini sih. Coba deh sikat WC. Aduh. Banyak kan toilet di sini? Banyak. Heeh. Udah ada UB. Oke Ci, kita lanjut. Pilih lagi Ci. Ini semua satu jawab ya. Iya, tapi jawabannya aman semua Ci. Nah ini lebih pilih mana sih? Penampilan atau isi pikiran? Nah, Ci. Penampilan atau isi pikiran Ci? Kalau aku pilih isi pikiran, Kenapa sih? karena itu mempengaruhi penampilan. Contoh. Kamu berpikir, tindakan kita itu di basic dari pikiran kita kan, Oke. dari impian kita, target mau ngapain. Ya. Hal itu kan jadi tindakan sehari-hari. Oh. Tindakan sehari-hari akhirnya jadi pola hidup, kebiasaan. Ya. Kebiasaan akhirnya jadi karakter. Oh iya, betul. Dulu ya, aku sebelum terjun ke dunia kerja gitu ya, pakaian biasa-biasa aja. Maksudnya
nggak mikirin kemeja lah, jadi Ya. celana pendekan oke lah, kaos-kaosan oke lah. Sampai akhirnya aku juga pernah jadi agent properti kan. Di sana mulai kerja udah harus pakai kemeja karena ngelobi orang, apalagi owner yang bos-bos yang punya rumah. Terus kalau akunya pakai pakaian seenaknya, pakai kaos gitu nggak profesional, itu kan nggak represent. Ya. Jadi pola pikir dulu yang menentukan. Kemudian akhirnya karena tuntutan, karena impian, jadi ke penampilan kita. Betul. Soalnya kan kita sering lihat penampilan bagus, tapi ketika lihat dia kok orangnya kayaknya ngeliat orang negatif terus, kita juga nggak tertarik aja ya. Iya. Walaupun dia Malas penampilannya sebagus apapun. Betul sih, saya setuju sih. Jadi toksik kan. Betul, jadi toksik. Oke Ci, kayaknya sangat menginspirasi sekali. Nah selanjutnya nih Ci, ada nggak sih Ci goals yang pengen Cici capai di tahun inilah, di tahun 2024 ini? Apa sih Ci goals yang Cici pengen capai? Ada nggak Ci? Ada dong. Apa tuh Ci? Aku pengen dapat penghasilan. Kan udah, penghasilan kan udah banyak Ci, masa mau tambah lagi? Yang belum dicapai nih Ci, apa tuh? Ya karena aku tahu aku orangnya boros, Om Ian. Oh, Jadi kalau tahu diri sendiri, senang belanja, senang duit, ya harus pintar cari duit dong. Jangan cuma minta dari paksu. oke. Jadi paksu itu bonus. Iya. Tapi kalau aku mau istilahnya kayak foya-foya ya. Aku sebenarnya nggak suka shopping gitu. Cuma kalau teman ngajakin shopping kan nggak bisa nolak. Ya, nggak Dan- mungkin kan kita diam ngeliatin mereka shoppingnya sih ya. Kalau udah shopping pasti belanja, gitu kan. Kalau belanja gesek kartu kredit suami rasanya, aduh, Gimana? beban Ci? gimana gitu kan. Jadi ya harus cari duit. Karena aku Oh. tahu aku orangnya boros. Oke. Selain itu, aku memang senang investasi juga kan. Aku belajar dari almarhum ayahku. Dia kalau investasi itu kalau nggak di emas, di tanah, Oh. properti. Wah, curiga tanah sama emasnya. Waduh. Banyak nih satu gunung ya Ci. Masih belajar kan itu. Oh, oke. Jadi waktu itu aku jadi agent properti, nge-survey ngelisting istilahnya kan, cari listingan kan. Tanah-tanah yang Tanah-tanah. meterannya paling tinggi harganya sih. Rumah-rumah yang mau disewa, yang mau dijual, tanah kosong gitu kan. Oke. Terus tahu-tahu udah sering waktu itu kayaknya sekitar 15 tahun yang lalu ya, daerah Makarwangi kan masih rendah tuh harganya. Betul. Masih 2,75 per meter. Ya, wah sekarang sih 2,7 juta. orang tinggi banget sih di sana sih. Sekarang udah 12 juta. Jadi waktu itu bolak-balik ngelisting kok jadi aku yang jatuh cinta ya. Akhirnya mencoba investasi, membeli di area sana. Investasi, duit aku cuma ada segitu-segitunya. Nah, Aku semua beliin ke rumah itu, padahal kecil rumahnya. oh. Nggak nyampe 100 meter kok. Tapi suami tahu. Tahu, tadinya aku pengen maksa ruko yang daerah kantor pos sebelah sana gitu ya. Iya. Itu hampir mencapai 1 M. Duitnya nggak ada. Aku bilang, pih, kita gini aja, setengahnya kita KPR ke bank. Gila lu, katanya. Lu jadi bukan investasi, namanya bayar bunga bank gitu kan. Iya. Jadi itu jangan maksa deh. Hmm. Tapi ini kekejar kok. Aku yakin ini bakal naik karena di situ prospeknya bagus. Oh, karena Cici punya pengalaman sebelumnya di properti ya, Ci ya. Jadi bakal Itu tahu lah. awal nggak tahu. Itu Oh. dari awal-awal aku main listing Ya. gitu. Terus akhirnya ya udahlah, karena kan dia selalu mendukung ya. Aku mau ngapain juga. Jadi dia kasih giro tuh 5 juta. Ya udah, mau ketemu agennya nih. Ya Bu, aku udah mau ini, kita ketemu ownernya mau DP gitu kan. Terus dia bilang lagi, ntar lu malam tidur merem inget karena itu ada KPR, berarti lu tidur dalam utang gitu kan. Iya. Siap nggak gitu, Ya. siap nggak bayar per bulannya, kamu berapa, dihitung mundur coba berapa. Ya udah deh, nggak jadi, aku sobekin deh gironya, Oh, nggak jadi nggak malah. jadi yang 1 M itu, Oh, jadinya ngambil yang di bawah itu yang lebih kecil. yang cuma setengahnya harganya. Oh, oke. Tapi untung loh, sekarang itu disewain nggak pernah kosong sampai paling lama 3 bulan, selalu banyak yang sewa. Oh, jadi cicilan KPR-nya bisa kebayar dari yang Nggak ada, kontrak itu bayar cash karena cuma segitu-segitunya duitnya semua dibayarin. Iya. Jadi nggak main KPR, langsung cash sih. Iya, karena kalau buat investasi itu sekitar KPR itu jadinya bukan investasi namanya,
Iya sih, kalau misalnya kita kredit ke bank kan kita harus bayarin bunganya. Uang dingin yang kita bayar. Terima kasih Cik, sangat menginspirasi sekali. Nanti mungkin saya akan coba mulai skincare sih. Janji loh ya. Oh iya sih, nanti Cici sebulan lagi ketemu saya lah. Nanti saya udah glowing lah, kayak dokter Titli gitu. Akhirnya di foto before, kemudian nanti after. Tetap begini. Kalau saya ngeliat nih postingan-postingan medsos di sini, kayaknya jalan-jalan mulu nih. Ada sering keluar negeri sih ya. Udah keliling berapa negara sih kalau dihitung itu? Sejak. Kalau lama mikir gini berarti udah banyak negaranya. Oh, Oke lah. makanya yang belum kali ya. Yang Ya. belum aku Hawaii belum. Berarti ini kode ke suami sih. Oh iya, Hawaii belum. Pertama kali ya aku ke luar negeri itu ingat mama bawa aku waktu SD udah mulai bisa packing koper sendiri itu ke Australia. Oh, itu pas umur? Iya. SMP kelas 3 Oh, ya. SMP. SMP kelas 1 deh. Oh, SMP oke. kelas 1. Jadi ya thanks God banget aku lahir dari keluarga yang bisa bawa aku juga gitu ya. Yang berkecukupan. Oke. Dari Cici keliling-keliling negara nih, Cici. Kan Pak Cici juga kan jaga-jaga kondisi makanan-makanan pilih-pilih juga ya sih ya. Nggak sembarang bisa langsung makan kan. Sedangkan di luar negeri kan kita tahu tuh makanannya kan ada yang nggak ada di Indonesia. Penasaran kita pengen coba nih, Cici. Nah, ada nggak sih Cici makanan favorit dan di negara mana gitu? Buat sekarang ini aku lagi tergila-gila sama yang namanya kimchi. Oh, Korea berarti ya, Korea. Cici. Oh, oke. Karena dari manfaatnya terutama Om Yud ya, kita lihat orang Korea itu kenapa sih mereka kulitnya bisa glowing selain dari skincare, tentunya dari apa yang mereka makan. Ya. Mereka senang makanan dari yang raw food, kemudian cara pengolahannya jarang yang deep fried. Oke. Oh, Jadi- tanpa minyak gitu ya? Ya, aku pun sampai di rumah ganti pakai air fryer, jadi minyak goreng itu irit. Ya, Hmm. betul. Nah, kimchi itu karena aku suka, akhirnya aku cari tahu, aku bikin gitu. Dan ternyata itu fermentasinya kan dia menghasilkan cuka sendiri dari si Oh, itu tuh bukan sawinya. dibuat dari cuka yang sengaja dimasukin, bukan? Bukan. Oh. Jadi dia asamnya memang menghasilkan sendiri. Dan kalau kita cobain dia kan ada pedasnya, ada asinnya, Asam, gurihnya, iya. ada asamnya. Itu kayak rujak sebenarnya kalau di Indonesia itu. Iya, benar. Jadi cocok banget untuk masakan untuk selera Indonesia ya, karena itu kayak rujak. Kita tinggal tambahin timun, irisan buah-buahan udah jadi rujak. Gitu. Jadi aku bisa bikin kimchi. Cuman dari kimchi itu tuh sebenarnya sehat ya? Sehat. Karena kan ada asamnya nih, ada manisnya ya kan? Apakah gulanya terlalu tinggi? Enggak. Enggak. Dia pakai Malah sehat itu ya, Ci? sehat. Jadi ada probiotik yang baik ya untuk pencernaan kita. Jadi kalau yang susah BAB ya, buang air besar, itu makan kimchi itu ngebantu untuk memperlancar gitu. Nah, saya tuh lihat-lihat postingan medsos Cici nih. Lagi itu tuh pernah syuting lagi bikin kimchi itu ya, Ci. Boleh nyobain dong nih, kayaknya di spill rasanya. Pasti Cici udah bikin ya sih? Udah bikin. Oh, oke. Din, coba Din. Oh, iya, Udin udah tahu sih. Kayaknya dia ngacak-ngacak lemari Cici nih. Ci. Jadi dia tahu ada masakan ini. Jangan di spill dong, bos. Nah, ini dia kimchi ini plastik. Kita buka yuk. Oke. Ini dagingnya Daging berarti sehat juga aku pakai ayam panggang ini tanpa minyak, menggoreng tanpa minyak, tanpa bumbu saus botol terutama. Kenapa? Saus botol itu kan kita lihat ya ingredientsnya apa? Ya, kandungannya sih ya. Pengawet, perasa, pewarna, gula dan garam. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengolah tanpa banyak saus botol itu healthy banget ke badan kita. Nah, ini kita spill ya. Ada telur. Ini telurnya sehat juga, Ci. Telurnya sehat dong. Telur omega. Telur omega nih, Ci. Telur ayam kampung. Oh, telur ayam kampung. Ngomong-ngomong, Om Yud suka asam gak sih? Agak suka sih, Ci, tapi yang di kerujak sih kalau asam-asam. Ini rujak kimchi. Ini rujak Korea ya, Ci. Berarti ini si ayamnya semua nggak pakai minyak ya, Ci? Tanpa minyak.
dipanggang. Di air fryer sih ya. Bukan, ini di panci salad master. Oh ada lagi, beda lagi. Panci yang tadi sesuai buat bikin bolu juga. Oke. Yang dari Tanjung. Kayaknya Cici cocok nih Ci bikin resto Ci. Ada plan nggak sih bikin resto makanan sehat gitu? Anak aku sih suka bilang sih, Mami kalau masakannya enak begini kenapa nggak buka restoran gitu kan? Kepikiran ada plan sih bikin. Belum. Gila, saya udah beli rumah di sana. Karena aku nggak suka yang jam kantor gitu loh. Nah. Kalau itu kan buka resto kan ada waktu yang kerja kan. Ya. Buka jam 8, preparing jam 7, kemudian tutup overtime sampai jam 6, kadang-kadang bersih-bersih dulu. Bisa 12 jam kan. Aku senang yang marketing kayak kamu, jalan ke lapangan. Oke. Padahal Cici berbakat loh sih. Kayaknya kan di kita tuh di Indonesia tuh sangat jarang ya Ci ya. Belum Resto-resto. cobain dulu. Kalau berbakat, ya belum. Oh, apa sih? Ini sebenarnya saya ngajak ngomong tuh supaya memberi kesempatan Cici makan dulu. Nanti Cici menjawab, saya makan gitu Ci. Oke, kita coba ya. Sebenarnya dia sama kayak masakan yang biasa Ci. Kayak yang pakai minyak gitu. Cuman lebih nggak oil ya. Iya, nggak oily. Sama tingkat garamnya lebih rendah ya Ci. Biasa Om Yud jajan di luar, apa dibekelin sama istri di rumah? Wah, jelas dong Ci. Kalau melihat bentuk badan saya, Cici juga tanpa bertanya tahu Ci. Pasti makan di luar. Sebenarnya bekal itu bagus loh kata aku. Cuman bekal dari istri juga hasil beli di luar sih. Jadi hasilnya seperti ini. Wah, sebenarnya buat bekal-bekal sendiri dari rumah kan bisa buat kanker juga loh, mengatasi kantong kering. Oh. Maksudnya Saya kira jauh. penyakit. Kanker yang beneran iya bener, tapi kanker yang ini juga bener. Karena kita boleh compare harga restoran dengan kita homemade ya, jauh banget loh harganya. Jadi kalau aku tahu aku orangnya boros dari shopping gitu ya, aku iritnya di mana? Di masakan. Kita sehari makan bisa berapa kali? Ya. Kalau kita bikin di rumah itu Lebih pasti jauh ya Ci jatuhnya. dan bonusnya kan sehatnya buat jangka panjang buat kita sendiri. Wah ini enak Ci. Kalau menurut saya sih Cici lebih baik bikin resto makanan sehat sih. Deh. Nanti saya bisa invest lah. Tapi investnya sebulan doang. Nggak kuat bayarnya. Oke nih Ci, sambil makan-makan nih Ci. Sebenarnya kita udah menyiapkan kenang-kenangan nih Ci. Karena kan Cici udah banyak memberikan inspirasi buat kita bagaimana cara hidup sehat ya kan. Makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi, terus sampai cara minum 2 liter sehari pun ada caranya udah di. Nah, jadi ada sedikit kenang-kenangan sih. Ini yang tadi sering bawa makanan si Udin sih. Boleh suruh bersih-bersih rumah Cici. Enggak lah sih, ini kenang-kenangan sih. Mungkin sebagai ucapan terima kasih dari kita sih. So sweet banget sih. Gile. Ini bunga asli loh. Dia, kamu ngambil dari tetangga orang mana? Ini kamu ngambil dari mana ini? Dari taman depan ya? Iya, tahu aja kan mendatang orang. Wah. Thank you loh ya. Thank you Tik. Thank you all. Terima kasih ya Ci waktunya sama udah boleh bermain-main ke rumahnya Ci. Lain kali bolehlah undang-undang kita lagi ke sini. Mantap. Ya. Boleh bawa si Udin juga sih? Bos, itu. Mobil. Oh, saya sekalian pamit ya Ci ya. Karena saya tadi parkirnya buru-buru jadi parkir di depan ngalahin orang kayaknya. Oh, oke. Boleh. Thank you ya. Yudi Ini ya. saya bawa aja sih ya. Iya. Habis itu ya. Pasti sih. Soalnya saya